Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Azizah, NIM 2041050100094 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan memberi tanggapan dari video yang telah dipaparkan oleh Pak Wadud yang berjudul yaitu Ilmu Ekonomi. Saya akan menjelaskan yaitu pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah, dan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Dan jika digabungkan, oikos nomos kemudian menjadi ekonomi, yaitu pengelolaan atau manajemen rumah tangga, sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Maka, kenapa dalam ekonomi itu ada rumah tangga individu dan rumah tangga perusahaan? Rumah tangga individu itu gimana kita mengatur dan membelanjakan. Itu dikatakan rumah tangga individu atau konsumen. Sedangkan rumah tangga perusahaan seperti pabrik sabun, pabrik garmen, atau pakaian. Maka, kesimpulan ekonomi adalah bagaimana kita mengatur pendapatan individu dan mengatur pembelanjaan individu. Di sini banyak yang tidak bisa mengatur keuangan, banyak yang pendapatannya tinggi, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya, malah hutang di mana-mana. Kemudian, definisi ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sederhananya di sini, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia, di mana manusia punya sumber daya yang terbatas, seperti uang, sumber makanan, air. Kemudian, mereka mengelolanya dengan baik, sehingga memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada Orde Baru. Kemudian, di sini kita hanya memaparkan apa saja, menjelaskan begitu saja, menceritakan apa adanya tentang situasi, kondisi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh, kita melihat bagaimana untuk menjaga keseimbangan pasar barang dan pasar uang antara uang yang beredar dengan berat barang atau jasa yang ditawarkan. Ini disebut kita mempelajari ilmu ekonomi teori. Dan ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi mikro. Apa itu ekonomi mikro? Ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Di sini dijelaskan kenapa ada pengangguran, apa itu pengangguran, kenapa terjadi pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Jadi di sini kita harus tahu uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Jika barang naik terus-menerus, maka akan terjadi inflasi, dan sebaliknya deflasi.
Jadi karena banyak barang sehingga permintaan sedikit, itu deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan investasi saving, IS, dan NM, pasar barang dan pasar uang. Kemudian, ekspor dan impor. Yang terakhir yaitu perbedaan ekonomi makro dan mikro. Dari ketenagakerjaan. Kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, itu ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro, kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan, nasional atau se-Indonesia. Dan kemudian konsumsi. Jika ekonomi mikro, konsumsi untuk individu. Sedangkan makro, konsumsi untuk negara atau keseluruhan. Sedangkan produksi, mikro, jumlah produksi suatu perusahaan. Sedangkan makro, jumlah produksi nasional. Harga, mikro, harga setiap barang atau jasa. Sedangkan makro, harga barang atau jasa secara keseluruhan. Sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas tanggapan saya yang mungkin kurang enak didengar atau masih jauh dari kata sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.